akan masuk lagi ke matriks bobot. Nah, ini ngomongnya cuman jadi dia tuh cak mana ngomongnya Tine? Baca. Hah? Susah gue. Perhitungan ya? Perhitungan masa ya? Maksudnya cak mana? Apa? Oh, oke. Dalam matriks bobot terdapat perhitungan Jelasin tabel dari nilai input, 3 nilai input, lapisan input, X1, X2, X3. Terus lanjut itu ke matriks bobot, berapa tuh? Jelas sih dari pojok ke bawah. Pojok ke bawah doang jelasin. Iyalah, pojok bawah. Jelas sih, Be. Nilai inputnya ada 3. Masuklah ke X1, X2, X3 udah lapisan input. Nah itu, Be. Oh. Bekos. Lagi belajar. Iya, Kak. Lagi ini apa? Briefing. Pikir tadi ini. Beda, Kak. Oh, beda. Cuman ini Kak, belajar biar berani. Lanjut. Ya dari nilai input. Apa? Duduk, Kak. Ya, bela. Hilang. Yang pertama, ulang lagi dari awal berarti. Iya, jelas tabel. Yang pertama dari nilai input, terus masuk ke lapisan input dari X1, X2, X3, dan setelah dari lapisan input ini masuk ke matriks bobot. Ini X1 masuk ke Y1, Y2, X2 masuk ke Y1, Y2 juga melalui W21, 22 itu. Iya. Nah, itu, Be. Karena ada nilai kan ada nilai input. Nah, nilai input itu berisi apa? X1, X2, X3. X1, X2, X3 ini memiliki masing-masing apa? Relasinya kemana? Ke Y1. Yang dilalui melalui matriks bobot. Kemudian ketika dia berjalan melalui matriks, dia akan selanjutnya akan ke menuju S2 lapisan output. Nah, kemudian dari lapisan output akan menampilkan nilai output. Oh. Itu, Be. Jelas. Keren. Terus ke tabelnya, Be. Iya. Saya itu, Be. Ngikuti tabel ini berarti, Kak? Iya, kita tabel saya itu, Be. Yang pertama dari nilai input, terus masuk ke lapisan input ada X1, X2, X3, dan dari X1 itu masuk ke Y1 dan Y2. Sebelum dia memasuki lapisan output, dia harus melewati dulu matriks bobot yang diisi W apa nih? W12, W22 artinya apa ya? Garisnya ya? Line-nya bukan? Iya, Kak. Dia tuh W12, W ini sampai seterusnya. Ya. Nilai inputnya intinya terserah mau nilai input berapa, tetapi sebelum dia masuk ke output maka dia akan melewati beberapa proses gitu. Nah, proses pertama dari lapisan layer yang berisi X1, X2, X3 ini berisi angka-angka gitu. Misalnya kan nilai outputnya gitu kan. Iya benar, Kak. Nah, berarti ngomongnya kayak ini BK ya. Pertama dari nilai input, terus setelah dari nilai input akan masuk ke X1, X2, X3, dan dari X1 itu turun melalui matriks bobot sehingga mencapai Y1. Matriks bobot ini kan hitungannya istilahnya. Jadi akan menjadikan sebuah Y1, Y2. Nah, terus setelah itu ada juga dari X2 yang melalui matriks bobot sehingga mencapai Y1 dan Y2 juga. Ya, memiliki relasi ya, sehingga menjadikan sebuah X1, X3 itu berdasarkan matriks menjadi Y1, Y2. Dan ada juga di lapisan input yang X ketiga yaitu masuk juga di Y1 sama Y2. Dan akhirnya mencapai nilai input output. Nah, setelah melalui beberapa proses maka akan menampilkan nilai outputnya yang dihasilkan dari hasil proses dari lapisan input, matriks bobot, lapisan output. Pak Wawan tuh kan galak-galak itu ya, galak terinci nih. Agak pusing nggak rasanya? Nggak pusing sebenarnya kalau jelasin tabel kan sebenarnya. Sebenarnya dijelasin tekstual tabel aman ada. Iya, ini kalau sudah jelas ini aman sudah. Ini nggak sampai lagi apa ini? Ini kan ibaratnya otaknya. Inti dari apa jaringan saraf kehidupan yang ini. Tapi pakai kata-kata dewa harus kayak. Iya, biar lebih mudah bahasa umumnya. Iya. Terus ada di jaringan banyak lapisan atau multi layer net. Sama gue kan. Yang pertama ada di nilai input, terus setelah itu
masuk ke bagian X1, X2, X3. Dan dari X1 ini akan turun ke Z1 sama Z2 melalui matriks bobot pertama. Dan dari Z1 sama Z2 ini yaitu lapisan tersembunyi masuk lagi ke Y melalui matriks bobot kedua. Y dari Mana ngomong? Gitu. Nah, kau baca dulu yang ini, kau jelaskan dulu yang ini, baru kau jelaskan yang ini, apa di sini itu yang mana gitu. Tinggal ininya baik sebenarnya ini, ya lihat baik kalau ini kan prosesnya ini sudah proses perhitungannya dari matriks. Nah ini ketika dia sudah lapisan tersembunyi. Iya lapisan tersembunyi. Oh. Dari Z1 sama Z2 Pak. Nah, kemudian setelah dia di matriks bobot pertama telah dilakukan, maka dia akan menampilkan lapisan tersembunyi dari hasil perhitungan matriks bobot pertama. Nah, kemudian ketika sudah matriks bobot pertama itu setelah selesai dilakukan, maka dia lanjutkan ke matriks bobot kedua yang akan menampilkan lapisan output Y. Kemudian akhir baru. Oh, berarti matriksnya ini apa tuh Pak? Prosesnya Kak? Apa Iya, matriks itu kan ya. Oh, berarti masuk gue yang ngomongnya prosesnya itu ya? Iya. Proses perhitungan. Kan ini kan ngitung ini kan. Yo. Pada bisa hitungan. Sampai sudah presentasi. Cuman Fredo Kak? Oh, baru-baru dia. Iya Kak. Ya harusnya sampai hari ini aku tapi Ya random gitu kan. Iya Kak. dari kemarin tin dia mah udah apa bilang udah siap gitu udah ulang ayo gini Sampai mana tadi? ulang udah apa ulang Ya udah. Pertama dari nilai input, terus berapa Malah dicatat sebenarnya. Malah kau bikin di memo atau enggak di kertas gitu. snap Jadi notepad kan aja iya. perbagian ya ini pun terdapat 3 nilai input yang nilai input pertama itu berisi X1, X1, X2, X3. X3. Nah, terus dari lapisan input itu akan masuk ke lapisan tersembunyi Z1 dan Z2 melalui melalui kemasukan ke lapisan tersembunyi. Melalui apa dia? Melalui itu nah istilahnya. Melalui Melakukan perhitungan. ada perhitungan. pertama lu Berarti nilai input terus ada X1, X2, X3 dan melalui lapisan input itu akan melakukan proses perhitungan dari matriks bobot pertama sehingga masuk ke lapisan tersembunyi Z1 dan Z2. Terus dari Z1 dari lapisan tersembunyi itu masuk lagi ke lapisan output melalui proses matriks bobot yang kedua. Dan akhirnya akan masuk ke nilai output. Jadi baik apa ya? Paling gampang ya. Boleh cek. Nah, sudah. Masuk ya. Cuman kau harus tahu lapisan tersembunyi itu apa. iya artinya kan soalnya kan Soalnya agak rancu gitu kan lapisan tersembunyi itu yang apa dia ya. Harus dijelasin. Pasti ditanya punya itu Harus dijelasin Kak. Iya, itu tuh artinya apa gitu kan. sini ada harusnya Ada di sini. Nah, ini nah. ada ini tunggal proses pelatihannya apa Yo, nah dia tuh merujuk kemana itu nah. Kan itu kan agak sedikit rancu kan kalau bahasa Indonesia kan agak sedikit ambigu ya. ambigu jadinya. Iya. Tapi kalau di sini apa namanya? Nah, saya lanjut ke sini nah. Nah, ini ya Kak. Nah, ini kok Apa ini? kok tinggal jelasin beda apa Sigma rules. Iya, rumus ini rumusnya Kak. ngomong ini rumusnya Nah, terus ini adalah struktur neuron jaringan secara tiruan. Terus penjelasannya ada di sini. Struktur neuron jaringan menunjukkan bahwa informasi disebut input yang akan dikirim ke neuron dengan memiliki bobot tertentu. Input diproses oleh suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai-nilai semua bobot yang datang. Hasil dari penjumlahan nilai-nilai ini kemudian dibandingkan dengan suatu nilai. Ambang atau threshold tentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Apabila input melewati nilai ambang, maka neuron tersebut akan diaktifkan. Apabila neuron tersebut diaktifkan, maka neuron mengirimkan output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya.
Terus ada fungsi aktivasi. Berikut beberapa fungsi aktivasi pada JST. Aduh. Ini function X sama dengan X. Karena ini lambang apa ya? A terbalik nih. Lupa lambang terbalik nih apa? Dia jadi apa Kak? A terbalik ini Kak. Dulu ada. Lupa kalau A terbalik itu apa? Simbol apa? Cari be. Google. Apa kalau itu benda tersebut ini mereka ada rumusnya. Lanjut lagi ya tuh. Rumusnya. Ngacornya ngerti ya. Tapi secara intinya Penjelasannya dia gitu. Oh iya. aljabar gitu. Aljabar. Fungsi ini FX. Iya. Siapa nih? Fungsi aktivasi. Terus ada lagi terus Wah. fungsi sigmoid bipolar. Udah Kak, aman rumus ini. Hah? Apa ngapain? Oh, ngeprint. Terus ada jaringan radial Tadi basis. sebutin. Hah? Tadi belum kau sebut. Apa? Ini dosa kau baca galo ini. Singkat be. Kau singkat be, tapi secara intinya Artinya apa dia? Oh. Fungsinya apa dia? Itu be. jadi apa gitu. Kayak kalau nanti buat Ini, seperti kayak gini. Berikut ada jaringan radial basis fungsi atau disingkat RBF, yaitu suatu ini langsung baca besok ya, itu langsung tembak apa ya? Oh, berarti langsung suatu jaringan. Nah, cara kerjanya dengan cara meniru syaraf manusia terdiri dari pelapis neuron bersama untuk mencerna sesuatu. Nah, ini kok aja nih. Ini kayak ini apa? Ada Fiturnya Kak, fitur utama RBF. Oh ininya, fitur utamanya nah di dalam jaringan saraf tiruan RBF ini terdapat nah, fitur yang pertama gini, hidden mode itu Disingkat deh Kak ya. ya singkat be. Oke. Pasti mereka sambil baca pasti. Kita cuma tinggal menjelaskan, memperjelas aja. Nah, di situ ada topologi jaringan yang dimiliki oleh radial basis seperti jaringan saraf tiruan yang lain terdiri atas unit masukan atau input layer, unit tersembunyi atau hidden layer, dan unit keluar atau output layer. Jaringan saraf radial basis adalah jaringan saraf feed forward bersifat khusus, yakni proses antar input ke layer hidden layer adalah non-linear, sedangkan proses antara hidden layer dan layer ke output layer bersifat linear. Yang kedua, fungsi aktivasi pada hidden layer berbasis radial seperti fungsi Gaussian. Yang ketiga, output layer merupakan hasil penjumlahannya. Ini nggak usah kebaca sih dulu ABC ini. Kok jelasin ini memang nih. Awan pasti jelasin itu yang dibaca. Oh. Nah, ngejelasinnya ini nah. Tapi kan topologinya radial fungsinya dari terdapat X, 3X itu, XEX. Iyo. Terus masing-masing X itu masuk ke tiap apa dia tuh hidden unit ya. Soalnya ada penjelasannya. Terdapat input unit X yang X-nya berisi XXX. Terus masuk lagi ke hidden-nya unitnya berapa melalui W, terus kembali ke dia dari W itu masuk ke outputnya ke Y, itu dari output mengeluarkan biasnya yang disimbolkan dengan B. Itu baik kan ini tabel baik kalau ini sana ke sini. Ke sini lu. Terus panah-panah ini ke sini baru. Kan intinya kan tadi kan kayak yang di Awal tadi. arsitekturnya tadi. Tadi dari situ. Main tanda panah baik kita alur ke dia malah. Tidak. Muka acak malah di komen mesti kan. Iya sih. Namun jelasinnya cuman nih ada X-nya ke ini. Terus Jadi ini ada terdapat X inputan tadi kan. Kemudian dia memiliki beberapa relasi, masing-masing relasi itu di sini memiliki 3 relasi. Yang pertama tuh relasi ke sini. Pokoknya ini ada galo pokoknya. Ke segalo 3 ini gitu nah. itu apa dia tapi kau harus tahu Ya, harus tahu apa harus dia. tahu Saya kata ininya penjelasannya dulu. dia. Nah, kemudian ketika dia sudah masuk ke sini, ke bagian ini, dia Output terdapat ya? relasi lagi, terdapat 2 kan 2 ini kan. Oh, ngomongnya terdapat relasi-relasi. Iya, relasi berapa masing-masing memiliki 3 relasi gitu nah sebagai contoh. Nah, Ya ini begini, ini kan tiga masuk sini, berarti setiap input itu masuk ke sini, ke sini. Setiap inputan yang di dalam X ini dia pasti masuk ke 3 ini. Nah, 3 ini apa gitu. Kalian lihat kan? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Bener. Nah, terus dari itu lanjut lagi ke output melalui W ini apa? Itu Nah, menghasilkan Y. menghasilkan Y. Nah, lalu yang Terus ininya hidden-nya itu
Maksudnya ini Hayden kan? Ini ya, Iya, tapi ini sih bingung aku. Iya kak, ini kak bingung. Ini caknya bukan ini deh caknya. Biasa ini Hayden nih. Oh, Terus Hayden ini juga masuk langsung ke output. Outputnya ini dua. Oh, jelas sih Hayden ini dari mana tapi Tidak, masalahnya ngomongin cuman mana? Berarti X dari X ini masuk ke jangan relasi. jangan baca X, baca inputan. Oh, berarti inputan dari masukan inputan X ke masuk ke relasi anggapnya relasi W kak ya. Boleh, Nah, itu. terus dari relasi W ini masuklah ke output unit melalui hidden unit. Itu lah kok udah melalui unit dia. Jadi Unitnya dewean dia Hayden. oh bias itu. hidden unit. Tidak, dewean kok ini Dewean. enggak ada. Dewean ini. Dewean ya? Dua unitnya itu. ke output langsung dia. Oh. Tidak berubah dia. Tunggal. Iya, ini ke sini, ini juga ke sini melo. Relasi W. Makanya bilang Hayden dari mana? Makanya tadi ada lapisan tersembunyi tadi tuh. Gitu kan. Ngomongin Nah, ini memang terakhir kan. Dan juga Hayden unit juga langsung merelasi ke output. Nah, itu beda tuh. Yang tadi disebuti ya, Hayden unit yang tadi disebuti langsung ke output. berarti ngomongnya dari input ya apa dari input unit X masuk ke relasi W dan setiap input unit ini masuk ke relasi ke W. Kan step masuk kalau. iya, berarti setiap Inputan X. inputan X masuk ke relasi W dan dari setiap relasi W dan dilanjutkan dan dilanjutkan dari relasi W masuk ke output Y ke limit dan ngomong bias ini macam mana? Cek biasa be. Cek tadi. Dan yang terakhir adalah dari hidden unit bias B masuk ke output unit Y, itu. Iya. Terus juga hidden unitnya yang dilogo dengan bias atau disimpulkan dengan B juga masuk ke output unit. Omongannya terakhiran berarti. Terakhir itu jelas. Iya. Itu jelasnya dari awal. Iya. Habis itu ada sekarang masuk ke topologi jaringan radial basis Fantexian. Dosa dijelas ya. RBF dapat diaplikasikan ke berbagai domain permasalahan antara lain seperti pemodelan data, time series, pengklarifikasian, pengenalan suara, restorasi gambar, estimasi gerak, dan segmentasi benda bergerak. Struktur jaringan radial basis Fantexian. Kayaknya enggak dijelasin dari sini. Ini dari bab berapa nih? 3. Iya, Bang. Penjelasan ini enggak sah ke bawaannya. Banyak apa? Ini harus udah usah sih. Ya, lewat beda apa Ya udah. Cari ke bagian tambah lagi enggak Kesebut Wiko ini kesebut Wiko. Enggak sejelas sih ya. Nah, ini lah 9 tersembunyi itu apa perlunya? Ini tadi. Nah, Kalau jelasin kabel lagi boleh. Nah, yang tadi contohnya seperti ini. ya, Coba ya, balik lagi. Nah, tadi. Oh. Ini jangan analisis ya, soalnya. Jelasin. Iya, benar. Kenapa jauhnya penjelasan Iya, harusnya jelasan dulu sih biasanya. Iya, penjelasan dulu baru. Nanti kaidin lagi di rumah aja. Kakak taruh di sebelah tabelnya. Presentasi ya? Harusnya tapi apa? Harus ya. Minggu depan harusnya. Minggu depan hari Jumat. Jumat praktikum. Berarti struktur jaringannya ini ya, Kak? Enggak baca. Beda kan? Struktur jaringannya tuh yang ini. Apa? Itu input layer. Lanjut lagi. Coba lanjut. Coba lihat, coba terus. Kata lagi. Nah, kan? Nah, iya, depan itu tuh, bukan di Depan harusnya. Sebelum tabel tadi. Bukan yang ini. Kamis. di depan itu harusnya. Yang mana, Kak? Yang ini. Jadi itu sebelum ke arsitektur masuk ke yang ini. Sebelum arsitektur tuh ini nah. Sebelum arsitektur yang ini. Baru jadi enak orangnya tuh baca jadi sebelumnya tuh sudah paham gitu. Atau kita taruh sini atau penjelasannya. Itu hapus. Yang ini dihapus berarti. Bahasa Inggris sih kalau tambah di sini juga boleh penjelasannya. Penuh ke be? Enggak sih, biar lebih gampangnya nah. Itu kalau penjelasan dulu baru ini ya kayak. Penjelasan dulu baru ini. Jadi sebelum orang membaca arsitektur mereka harus tahu dulu apa Arti dasar gitu. Apa arti dari semua lapisan-lapisan tadi. Oh, ini jangan taruh di belakang. Itu komen biasanya. Ya pasti Di komen. Bapak ini pasti komen. Jelas sudah. Kenapa kamu taruh di belakang? Apa lanjut dulu. Ya udah.
Terus ada output arsitektur jaringan radial basis connection. Tadi dijelasin sama apa ya? Bukannya yang ini ya? Beda. Dulu. Oh ini rincinya tadi bukan, tadi berarti tadi tuh cuma apa ya? Anggaplah cuma rumus. Ini penghitungan. Nah ini penghitungannya ini. Berarti bener lah aku tadi. Enggak, kau jelasin. Aja lah. Terus input layer. Regek. Input layer. Ini ngomongin cak mana? Cak tadi. Terdapat, nah seperti kita bisa lihat di gambar, terdapat input layer itu menilai diisi dengan nilai x1, x2, dan x3. Hah? Udah. Kemudian x1 dengan rumus x1 dikurang c1, terus melanjutkan ke relasi ke hidden layer dengan simbol setiap input layer itu masuk ke hidden layer. Terus x1 masuk ke apa lo? Gua apa tuh? Itulah aku bingung ini. Lo kok apa sih? Tidak. Masuk ke mana itu? Masuk hidden layer. Setiap input layer masuk ke hidden layer. X1 masuk ke apa dia ini namanya? 1 2 3 nih 4 atau J juga. Nah, terus lanjut lagi. Nah, terus ngomong bela berarti setelah itu di hidden layer melalui H1 Iya H1 itu 9 ya? Iya, ke bawah. Tahu. Ini kopi-kopi Bu. Lanjut. Setelah itu masuk ke hidden layer melalui W1, W2, W3 dan WJ. Masuk ke output layer dengan W0 itu 1. Nah, sudah dengan outputnya itu Y. Ini outputnya Y, kan keluaran Y terakhir. Berarti input layer tuh kebaca dulu. Input layer terdapat 3 input layer. Dengan nilai x1, x2 dan xj. xj iya benar xj. Terus dengan rumus x1 kurang c1 masuk ke hidden layer dengan apa nih? Kebaca nih apa dia nih? Misalnya p1, p2, p3 misal ya. Terus xj itu masuk ke pj. Setiap input layer itu berarti masuk ke hidden layer. Terus tinggal dari hidden layer ini melanjutkan melalui H1 dan HJ. Setiap hidden layer itu masuk ke output layer dengan W1, W2, W3 dan WJ menjadi ini WO. Nah, WO itu bukan masukan juga. Dari berarti ngomongnya hidden layer itu masuk WJ. Terus ada juga inputan dari mana? Ada juga inputan yang masuk ke output layer dengan kode lah anggap ya. Iya, kode WO menghasilkan outputan Y. Coba ya. Kita tes. Yang pertama dari input layer yaitu dari X1, X2, X3, terus dari X1 itu masuk ke hidden layer melalui masuk ke hidden layer melalui anggap Q lah ya. Q1 sama QJ. Kok Q1 QJ, Q2 Q3 mana? Q2, Q3. Oh iya. Ulang. Dari X1, X2, X3 dari input layer X1, X2, X3 XJ masuk ke relasi. Ngomongin macam mana? Hidden layer apa rumusan hidden layer? Iya deh. Masukkan hidden layer apa rumusannya? Maksudnya? Kayak ngomong dari inputan layer X1, X2, X3 masuk ke hidden layer. Ya, ini pakai apa maksudnya? Itu ada rumus itu X1 kurang C1. Dari input layer itu terdapat kan 3 tadi. Iya, terdapat 3. Masuk ke hidden layer melalui rumus X1 kurang C1. Terus di hidden layer terdapat apa kalau ngomong tadi? Q tadi ngomong. Iya, Q dan Q3, QJ. Terus tiap hidden layer itu masuk ke output layer, lanjutkan ke output layer melalui H1. Ini H2 aja harusnya. H1, H2, H3 dan HJ. Melalui W1, W2 dan W3 dan WJ.
juga ada terdapat inputan dengan W0 yaitu 1 W01 masuk ke open layer dan menghasilkan setiap masukan tadi menghasilkan output atau keluaran dengan ulangi. Dari Di mana gue? Ini apa terus ini? ulang lagi berarti. Ya. Dari inputan layer X1, X2, X3, XJ masuk ke hidden layer melalui rumus X1 kurang C1 dan Masuk ke mana dia? masuk ke hidden layer Melalui rumus X1 kurang C1 menghasilkan dari ini hasil apa? Ini kan masuk dari melalui ini dia. Nah, terus ini masuk jadi apa dia? Bingung apa mampu Yuli. Sudah mulai Sukses. Makan yuk. Ini tuh. Malah bengong. Akhirnya. Jadi cuman Akhirnya dibantai hari ini. ini Pak Wawan lagi bantai. Ini kok tadi suara ini. Siapa nih sekarang? Masjid. Ini Pokepit. Pernah dengar? Tinggi-tinggi wong, jangkung. Angkatan kalian nih? Iya. Pak sama Dia nangis yuk. Bapak kita. Tapi dia pembimbingnya Pak Wawan gitu. Jangan nangis yuk. Nangis Oh, yuk. Jangan nangis yuk. Nangis apa dia? Tidak. Nangis ya? Kemarin sakit karena yang mikir ini. Jadi sakit. dari ngomongnya sama nih rumusannya masuk ke rumusan hidden layer melalui X1 kurang C1 sehingga menghasilkan H1 Ya sila aja tadi. H1 Q1 dari input layer X1, X2, X3 masuk ke hidden layer melalui rumus X1 kurang C1 sehingga menghasilkan Q1 Q1, Q2, Q3 sama QJ. Dan setelah dari hidden layer ini masuk lagi dan hasilnya akan keluar melalui dari hidden layer ke output layer melalui rumus WO. Kok berumus WO? Kata rumus itu. Output layer hidden layer masuk Hidden layer itu kan ke output layer. Tiap layer itu misalnya Q1 melalui W1 simbol W1, W2 W2, Q3 W3 dan QJ itu WJ. berarti ngomongnya hidden Tadi cak anggap kau dari input ke hidden. Nah terus nih hidden ke output layer dengan hasil W1, W2, W3, W. Panggilan Anda akan berakhir dalam 10 menit. Panggilan grup gratis memiliki batas maksimal 1 jam. Itu you call and Kenapa itu meet sekarang? Iya, ngapa meet sekarang bayar pula? limit of 1 hour. Siapa ini? Rajin ya. Nah, ini ngomongnya cuman rumus apa cuman? Rumus. Apa? Yang terdapat juga inputan. Oh, iya. Dan terdapat W0 dengan nilai 1 masuk ke output layer menghasilkan tiap inputan D menghasilkan Y. dan terdapat juga inputan dari WO1 yang W1 dengan W0. W0 dengan inputan 1 Mbak, itu ya. Itu inputan masuk. Inputan 1 yang akan keluar dengan Warna dulu. yang akan masuk melalui output layer dan hasilnya akan keluar Y. Kira-kira berapa? Coba 9 menit lagi. Yuk. Yang di situ masuk arsitektur jaringan radial basis Vantexian. Baru tahu. Ya, di sini dijelaskan melalui
cara masuknya. Yang pertama, tentukan nilai center atau pusat data secara random. Cara penentuan nilai data center dengan random ini cukup dengan mengambil sembarang data sebanyak jumlah center yang dibutuhkan pada sekelompok data latihan. Di situ oh iya. Keterangan rumusnya ini. Dosa ya? Susah. Gampang lah ya, tinggal baca beda itu ya. Normalisasi. Tambah lagi. Hah? Tambah lagi ada. Nah ini. Ini mudah jelasinnya. Jelasin bisa. Coba. Ada sekarang masuk ke bagian radial basis pantection. Sekarang masuk radial basis pantection atau RBF. Yang pertama dari mulai terus masuk ke data input berupa variabel X1 hingga X4. Setelah masuk ke situ, setelah dari variabel X1 hingga X4 masuk ke normalisasi data, dan setelah diproses ada inisiasi nilai pusat secara random, dan setelah inisiasi nilai secara random masuk lagi menghitung nilai jarak Euclidean terhadap nilai inputan dan nilai pusat data, dan setelah diproses masuk ke menghitung fungsi aktivasi Gaussian, dan setelah masuk melalui Gaussian ada juga menghitung bobot lapisan dan bobot bias, dan bobot bias masuk ke bobot akhir yang didapat akan disimpan untuk tahap pengujian dan selesai. Itu yang ngomong. Coba di mana? Iya. Nah, Sampai tadi baca. Kan jelasan. Berarti jelasannya. Nah, di sini menunjukkan lapisan masukan atau input layer dengan biaya produksi, biaya transportasi, return, dan produksi. Terus setiap biaya produksi akan menghasilkan W1. Kalau setiap lapisan masukan layer seperti yang disebut biaya produksi dan produksi itu masuk ke lapisan tersembunyi hidden layer dengan rumus XI dikurang XK dan menghasilkan W1, W2, W3, W4. Atau B ini apa? Jadi bias. Dan juga terdapat bias ngomong itu, dan juga ada terdapat bias. Terus dari lapisan tersembunyi hidden layer, dan lapisan tersembunyi hidden layer masuk ke lapisan keluar atau output layer dengan W10, W20, W30, W40, dan bias juga masuk ke. Kau harus apa lu? B ini simbol apa? Tadi ada lu bias itu. Iya bias. Pokoknya di notepad itu dibikin notepad. Kode-kode yang kau harus hafal lu. Soalnya dia itu cuma simbol ya kemarin. Jadi ada bias susah. Lapisan keluar, dan setelah dari W1, W2, W3, W4 melalui rumus W10, W20, W30. Rumus itu. Apa? Itu inputannya itu tuh. Oh, inputan ya? Inputan itu. Rumus itu kan itu. Oh, iya. Dan setelah dari lapisan tersembunyi hidden layer W1, W2, W3, W4 melalui inputan W10, W20, W30, W40 akan menghasilkan lapisan keluaran atau output layer yaitu YO, dan lapisan tersembunyi hidden layer di bias akan juga masuk ke lapisan keluar atau output layer. Ya, di situ ada tahap pelatihan. Dari tahap pelatihan ini dari mulai akan masukkan data input variabel penjualan keripik nanas yang telah dinormalisasi. Setelah dinormalisasi akan masuk ke inisiasi pusat data dengan random dari data penjualan keripik nanas. Dan setelah inisiasi pusat data selesai akan masuk untuk menghitung jarak Euclidean
atau DI, K dari data input terhadap pusat data. Dan setelah menghitung jaraknya akan masuk menghitung fungsi aktivasi Gaussian. Dan setelah dihitung fungsi aktivasinya akan masuk ke menyusun matriks Gaussian, dan setelah disusun masuk untuk menghitung bobot dari W1, W2, W3, W4 dan bobot bias atau B. Dan setelah menghitung bobotnya masuk ke bobot akhir yang didapat dan disimpan untuk tahap pengujian, dan setelah itu selesai. Habis itu ada tahap pengujiannya. Dari tahap pengujian ini dari mulai masuk ke dari siapkan data. Yang pertama yaitu siapkan data uji dengan variabel input X1, X2, X3 dan X4 yang telah dinormalisasi, dan setelah dinormalisasi masuk ke menghitung jarak Euclidean atau DI, K dari data input terhadap pusat data yang telah diperoleh pada tahap pelatihan. Dan setelah masuk ke tahap pelatihan dan setelah selesai dari tahap pelatihan masuk ke menghitung fungsi aktivasi Gaussian, dan setelah menghitung fungsi aktivasinya masuk ke menghitung nilai keluaran metode RBF menggunakan nilai fungsi aktivasi Gaussian dan bobot hasil pada tahap pelatihan. Yang ini. Nah ini. Habis itu ada use case diagram. Dari ya kamu diagram bisa kita lihat di sini pelaku usaha itu dari bisa mengfungsikan seperti login, bla 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 bla. Lanjut lagi di sekuensi diagram seperti kita lihat berikut. Jadi pengguna menggunakan bisa menginput username dan password di form login, dan langsung memasukkan get username dan password dan melanjutkan ke halaman login dan bisa bla bla bla. Itu jelasinnya. Soalnya minta selesai dengan lagi. Nah, ini sekuensi diagram pengguna. Ini mana pengguna bisa menginputkan data tambah pengguna di halaman itu dan masukkan form di form pengguna, terus balik lagi ke pengguna tuh bisa ada ini aku submit bisa itu kecinian submit data pengguna. Aku bisa ini. Kau jelasin sini harusnya. Kau hapus ini, kau jelasin itu. Hah? Ini kau hapus, kau jelasin di sini bagusnya. Dan ini apa? Kau ngopi dari mana ini? Ngopi dari sinilah. Ini kayak ini. Kau ini jangan ngopi-ngopi, baca anjir. Pengertian juga. Nah, ini sama tadi Instagram, nggak usah baca ya, nggak usah kelas diagram. Ini aku jelasin di diagram nih di mana pengguna itu memiliki relasi data itu nggak usah nih harusnya nggak usah. Hah? Udah masuk ya kelas diagram? Kelas diagram masuk dah? Tidak. Tapi cuma kelas tidak banyak kan dengan relasi kan. Misalnya data tuh bisa masuk ke relasi itu konter data, itu pembagian data latih, data uji, pusat data pelatihan, pengujian, data latihnya juga. Ngomongnya be dari data gitu dulu, coba. Berapa slide kau nih? Banyak apa penting kau selesai. Selesai meeting. Ngomongnya berarti dari data assignment-nya. Hah? Assignment-nya. Iya. Itu masih dulu presentasi belum dibatalkan.